Assalamualaikum Gus, kula paring asma muntaha saking Jombang. Ajeng nderek tanglet menyinggung tentang niku hal-hal ingkang viral sakniki kan wonten apa pepatah ing maqalahu netizen. Iya, iya. Al adab fauqal ilmi. Ngoten. Jadi seakan-akan itu menjadikan ilmu itu lebih utama, lebih napa? Nggih lebih baiklah daripada ilmu itu sendiri. Padahal kan dalam napa nggih wonten teks niku kan teng kitab niku ya bunaya ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Ngoten. Lah niku sing kajeng kula tanyakaken niku kan ada beberapa waktu napa posisi niku kan kita harus mendahulukan adab daripada ilmu dan ada kita itu mendahulukan ilmu daripada adab. Ngoten. Nah sing kula tanyakan niku kapan dan di mana kita bisa mendahulukan ilmu itu daripada adab dan mendahulukan adab daripada ilmu pun ngoten. Al adab fauqal ilm. Iku kudune dadi slogan ning pesantren. Wa kaifa nata'addab bila ilmin. Bagaimana cara kita kemudian tahu bahwa ini adabnya harus bagaimana, etikanya harus bagaimana tanpa keilmuan. Makanya benar dikatakan kun ma'abna'id dunya bil adab wa ma'abna'il akhirah bil ilmi wa ma'al arifin kaifa syi'ta. Kalau kita lagi bersosial dengan orang awam, bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat yang sangat multi napa namanya multi culture, mohon maaf bahkan nggih secara tingkatan ya pokoknya bermasyarakat lah, maka etika di tempat itu harus kita junjung setinggi-tingginya. Wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim. Jenengan walaupun orang Surabaya kalau sudah masuk Solo, maka etika Solo harus selalu menjadi pedoman. Sama ndak bisa sebagai orang Surabaya ngomong, lu ini Surabaya biasa. Gak bisa. Kun ma'abna'id dunya, kalau kita sedang berbicara dengan orang awam, maka etika segala-galanya. Tapi wa ma'abna'il akhirah bil ilmi. Kalau kita sesama santri, dasarnya adalah keilmuan. Adab nanti dulu. Mohon maaf Pak Perumus, jangan dipotong dulu ini keterangan saya. Mohon maaf. Saman biasa nggak lihat Bazul Masail seperti itu? Iya bukan? Karena ma'abna'il akhirah lewat santri-santri kelas, maka acuannya keilmuan. Tapi wa ma'al arifin kaifa syi'ta. Kalau kita di hadapan para masyayikh terserahlah. Kowe arep macak model biaya terserah bebas. Karena masyayikh punya kemampuan untuk menerima kamu apa adanya. Kowe arep macak khusuk, masyayikh pirsa nek kowe belas gak khusuk. Kowe arep macak ora khusuk, masyayikh lapang dada untuk menerima itu semua. Artinya, kapan kita akan tahu ini semua? Ya ketika dasar keilmuan kita cukup. Kita mau bagaimana hari ini? Al-adab fauqal ilmi itu sebetulnya harusnya itu menjadi slogan-slogan bagi para santri sing sok-sokan kemlelet mek gara-gara rodok iso ngaji. Paham? Mulai iso ngaji. Mergo nek wong iku tas iso ngaji, pancen mletene masyaallah. Dan masyaallah. Rodok paham sulamu taufik ngono wis nyawang wong-wong skleru. Omone sulamu taufik boyong buyar wis iki. Loh, iki mboten, Pak. Loh iya. Tapi bahwa kemudian ketika kita bermasyarakat maka tolong itu tinggalkan semua, paham enggak? Keilmuan itu tolong diletakkan dulu. Tapi adab didahulukan. Makanya positioningnya harus jelas. Kalau kita dengan
masyarakat ojo gaya-gayanan kuwi cetuk wong ning ngarepan. Bek, mak, sik dulu. Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan gitu, Saudara. Jangan gitu. Kowe gaya-gayanan, bos, mari untuk ijazah Hatam Fathil Wahab. Kiai yang sudah dikiaikan di sana, di daerah kamu, semua orang tahu bahwa kiai ini paling mentok biyen ngajari takrib misale. Kamu ojo terus gaya-gayanan. Enon sewu ya jangan buat dugi mriku. Paham sampean? Kalau kita bermasyarakat maka adab adalah segala-galanya. Tapi kalau kita sudah sesama santri, sesama wong-wong sing pancen gula wentahe iku ngaji, ya wis acuannya keilmuan. Dan etika itu beda-beda. Makanya kalau wong matur wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim. Ada beberapa orang, ada beberapa daerah, ada beberapa wilayah itu memang menganggap bahwa kata-kata tertentu atau perilaku tertentu itu adalah sebuah kesopanan. Tapi perilaku atau kata-kata itu ketika dibawa ke daerah lain, ini adalah sebuah penghinaan misalnya. Wah itu kan bahaya, gitu loh. Makanya hati-hati kalau kita geser. Pun intinya, saman paham lah kali maksud saya. Ini bisa dipahami apa enggak? Yeah. Artinya bahasa al-adab fawqal ilmi itu yang harus penak-penak anai. Wa kaifa nata'adab ma'al ghair wa nahnu walasna bi'alimin. Katakan walasna bi'ulama. Kita enggak ngerti, kita bodoh gampangannya. Awake dhewe bodoh. Bagaimana kemudian kita bisa ngepaskan adab itu? Bagaimana kalau kita dengan anak-anak kecil? Bagaimana kalau kita dengan anak-anak yang seumuran, dengan teman, dengan orang yang lebih tua, dengan saudara, orang tua? Ini kan kabeh adabnya beda-beda, Pak. Nah ini kan butuh pengetahuan untuk itu semua. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira ngono. Oke. Matur nuwun, cekap nggih, Mas. Gantos ingkang setri. Niki wonten bingkisan mukena kali buku catatan ning Jazil, monggo ingkang ngersakaken angklet wonten, monggo saged dibantu. Sampeyan gak ngantuk? Dereng. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Panitia saged bantu memilih satu jamaah putri menawi, monggo. Alhamdulillah niki YouTube live streaming ditingali 4.000 viewers Gus. Bayo. Sampai dalu menika. Malah bahaya kuwi malane. Guys. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Gagal Mas Azmi loh. Nah. Nama saya Hapna dari Jabang Semen. Sinten? Hapna. Hapna, nggih monggo. Bagaimana hukum dasar jika melakukan atau mengamalkan amalan-amalan atau ijazah yang ada tanpa dalil? Misal amalan jalur langit untuk dimudahkan dalam ujian, amalan untuk dimudahkan rezekinya, dan lain-lain. Kan sekarang teknologi itu sudah canggih. Misal kita browsing di Google kan langsung muncul amalan-amalan itu. Jadi bagaimana hukum dasarnya, nggih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Gus, mengamalkan amalan-amalan yang dari Google, yang tidak ada sanad atau gurunya. Oh. Hukumnya. Kok hukum? Kamu kan saya enggak paham ya, cuman enggak paham pertanyaannya kan kurang jelas. Cuman saya menangkap tadi ada bahasa istilahnya misalnya amalan-amalan untuk kita dimudahkan ketika ujian. Setahu saya amalan paling efektif ketika kita menghadapi ujian itu belajar. Belajar itu udah pancen ya. Sepakat gak ini? Sepakat gak ini? Oke, kita. Ada beberapa aurat itu bersifat ammah. Mulai bahkan Nabi Bian al-warid min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-warid minal ashab itu bersifat ammah, Pak. Paham? Artinya itu kamu dapatkan di mana saja oke. Tapi ada beberapa amalan-amalan itu pancen mandine nek mau ijazah no. Ada, semuanya ada itu.
lafat-lafatnya atau kitab-kitabnya di mana namanya? Di internet atau di Google atau apa ada. Tapi misalnya gini, misalnya koyo ayo coba beberapa senior pondok, beberapa senior santri itu biasanya kan kalau mau pulang dikasih azab ya kan, hizib diparingi misalnya kayak dalail atau apa. Wah itu kudu mau ijazah nomor itu bukan bersifat amah memang. Paham ora? Lah ono sing sifatnya apa? Ayo misalnya kayak selawatan sing diwaca kambek Mas Azmi, ngono iku kan pancen dari awal memang untuk umum. Paham enggak? Lah kamu pas Mas Azmi maca apa kamu langsung apal? Cari kan kamu? Golek kanca padha rawe. Mbah Gogel a'lamuna. Nah. Ya artinya kalau memang itu bersifat amah, ya monggo, amalkan saja. Amalkan saja kalau dan ketika itu semuanya baik ya baik-baik saja, tidak apa-apa. Tapi kalau bersifat kayak ada hitungan paten ada apa itu apa meneh awat-awat misalnya non sewu nggih, awat-awat yang dipatenkan oleh thariqah tertentu, thariqah al-mu'tabarah tertentu. Ba'da subuh sekian, qabla subuh sekian, ba'da subuh sekian, qabla duhur sekian. Ah iku kudu mau ijazah no, Pak. Kudu mau gurokno. Ah kecuali men gawe AI kuwi. Mintalah Mbah Google ngomong ajastukum bihadhil. Nah, nanti kamu langsung jawab qabiltu ijazah. Ya kira-kira begitu. Tapi sekali lagi kalau tidak salah dengar terkait masalah cara kita dimudahkan untuk ujian, siap sinau. Saman paling penak, gak patek bingung. Saman kalau ke Mbah Google, carilah sholawat-sholawat saja. Karena rata-rata sholawat-sholawat itu sifatnya amah. Sholawat-sholawat saja. Dan sholawat itu jelas efektif. Sholawat itu efektif dalam semua hal, semua bidang. Efektif. Sampeyan jaluk tulung Mbah Kanjeng Nabi iki, Pak. Saiki bayangno tok. Logikanya begini loh, logikanya. Kita ini besok akan minta tolong kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situasi tersulit yang tidak pernah bisa kita bayangkan, yakni fil mahsyar, paham ora? Iku Mbah Kanjeng Nabi siap nulung. Apalagi hanya kebutuhan-kebutuhan duniawiyah yang indallah subhanahu wa ta'ala super sepele. Paham ora sampean maksudku? Itu kan logikanya begitu. Di hadapan Allah ketika kita antara selamat dan tidak selamat, itu Rasulullah datang untuk menolong kita. Apalagi hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifatnya. Artinya begini, sampean jangan sampai kemudian meninggalkan al-asbab. Mergo awakmu wis sowan kiai, mbah nyai, ning sapa Gus sapa misale. Jangan kemudian aku wis sowan anu kok iki Gus anu. Aku wis disuwuk iki. Aku ingin malah dikomentari. Kula niku mboten sengaja winginane niku panggih putra wayah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Fadil. Mboten sengaja teng bandara, mboten sengaja. Mriki tangi turu biasa, makanya kan hangus to tiket awake dhewe. Makanya rada awan. Panggih sungkem, langsung matur-matur, langsung emot. Oh ternyata kula niku nate panggih teng pondoke. Beliaunya baru ingat kalau saya itu ternyata pernah bertemu beliau di pondoknya Kiai Mustafa Akil ting Kempek, di Kempek. Kula matur, kula pikantuk ijazah panjenengan aurat niki. Langsung sirahku cekel. Terus aku moro-moro ngene, aku mangpingi wis diijazah, wis disuwuk, wis ditungani kambek putune Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Putune Sultanil Aulia, ratune wali. Wes, sesuk ngaji rutinan gak usah matlaah. Modar. Loh, iya Pak. Loh, nggih mboten. Artinya itu menjadi satu penyemangat, menjadi satu keyakinan, kemantapan bahwa insya Allah matlaah kita akan dimudahkan, akan dilancarkan. Iya, oke. Tapi jangan meninggalkan al-asbab, rupane matlaah, belajar dan lain sebagainya. Bisa dimengerti Mbak niku wau. Nggih, Gus. Ngoten nggih? Walhasil ngoten niku. Monggo jenengan kalau mau mengamalkan monggo. Selama itu semuanya bersifat ijazah ammah. Klik saja, ini sifatnya khosoh atau tidak. Kalau al-ahzab atau awat-awat yang dipatenkan oleh thariqah-thariqah tertentu, niku jelas butuh ijazah, butuh mujiz, butuh orang yang mengantarkan itu dan marai carane maca. Kaifiatul qiraah itu beda-beda di setiap thariqahnya, menyesuaikan siapa mursyidnya. Begitu loh. Mana Mas? Cocok gak?
Lah iki wis ngono ae. Saudara Azmi lho. Nggih, pindah malih jamaah putri. Wonten, monggo panitia saged dibantu. Inggih wow ingkang tanglet angsal mukena kalian buku catatan ning Jazil. Niki bingkisan saking teras gubuk. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Kautsar, niki pertanyaannya radi melenceng sekedhik. Nama saya Tia dari Ngeronggo, mau bertanya, amalan untuk umroh, Gus. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya apa poinnya? Poinnya adalah perasaan belum mampu untuk berangkat ke sana, tapi keinginan yang kuat untuk segera ziarah ke sana. Paham nggak? Bagus nggak itu? Luar biasa apa tidak? Malah mau guyu. Kayak gue gak patek ngerjekeni. Piye? Arep gak omongi dodol es teh? Badan, Mbak. Sebuah harapan. Ini penting nih. Saya tidak usah perlu ngomong apa-apa. Contohnya kayak tadi. Kasratu salatikum ala nabi sallallahu alaihi wasallam pasti tuyassiru ziyaratak. Banyaknya sholawat kamu kepada Rasulullah pasti akan mempermudah, mempercepat kamu untuk segera sowan ke sana. Oke ya, itu satu. Tapi bahwa kemudian jenengan harus, kita semua ini bukan hanya mbaknya yang tanya, ini penting ini. Apalagi bagi teman-teman yang hari ini masih berjuang ya. Innama yu'tarajul ala qadri niyatihi. Innama yu'tarajul ala qadri niyatihi. Bahwa masing-masing dari kita akan memperoleh sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Kalau ziarah Makkah wal Madinah adalah suatu impian yang selalu kita bangun, pasti Allah Subhanahu wa taala akan carikan cara terbaik untuk kemudian kita bisa menggapai itu semua. Kalau kesuksesan